Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Berlanjut dari video sebelumnya, Shinji kini memperlihatkan dunia bawah tempat Luffy dan rombongannya sedang menuju wilayah dunia matahari. Dalam perjalanan yang terburu-buru, Gaban menjelaskan cara menghadapi kemampuan regenerasi. Menurutnya, mereka perlu menguasai teknik yang disebut Busoshoku Haki terfokus. Sayangnya, karena belum bertemu raksasa iblis lagi di perjalanan, mereka belum bisa mempraktikkan pelajaran dari Gaban. Gaban lalu berkata, sepertinya teknik ini baru bisa diuji langsung di medan pertempuran nanti. Mendengar itu, Loki menimpali bahwa cara tercepat untuk menguasai teknik tersebut memang melalui praktik langsung. Loki sendiri pernah menguasai Busoshoku Haki terfokus secara alami saat terdesak melawan Raja Harald dan pasukannya yang telah menjadi raksasa iblis tanpa dilatih siapapun. Berganti ke dunia matahari di sekitar sekolah Warus, kekacauan masih berlangsung akibat ulah pemerintah dunia. Raksasa iblis ciptaan Im sama mengamuk, begitu pula monster mimpi buruk buatan Killingham. Seorang bangsawan raksasa kuat dari dunia surga telah tiba bersama prajurit elitnya, tetapi situasi tetap sulit. Seperti diketahui, bangsawan ini sedang bertarung sengit melawan Somers. Keduanya menggunakan teknik kuat masing-masing, menyebabkan kerusakan parah di sekitar. Bangsawan itu memiliki tubuh tangguh yang sulit dikalahkan, sementara Somers mengandalkan regenerasi membuatnya tetap bertahan meski terkena serangan. Sementara itu, prajurit elit yang dibawa bangsawan tersebut menyebar ke berbagai lokasi. Sebagian melawan monster mimpi buruk, sebagian menghadapi kru bajak laut warrior yang telah menjadi raksasa iblis, dan sisanya membantu Jarul di sebuah desa. Prajurit yang membantu Jarul berada dalam posisi paling sulit karena harus melawan Dory dan Brogy yang kini menjadi iblis di bawah kendali Im sama. Kekuatan Dory dan Brogy sudah luar biasa dalam mode biasa, apalagi kini sebagai iblis, membuat mereka semakin sulit dilawan. Meski begitu, Jarul dan para prajurit bertarung tanpa gentar. Di tengah pertarungan, Somers mencoba mengganggu fokus bangsawan raksasa dengan mengatakan bahwa prajuritnya semakin terdesak dan akan segera tewas. Namun, bangsawan itu tetap tenang dan menjawab bahwa semua prajuritnya adalah pejuang Elba pemberani yang telah terlatih, siap menghadapi segala risiko. Bangsawan itu lalu melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Somers, tetapi kesatria suci itu mampu menghindar. Somers kemudian menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk menciptakan tanaman berduri berbentuk hewan besar. Banyak yang mungkin sudah tahu bahwa tanaman berduri berwujud hewan ini bisa bergerak sesuai perintah Somers. Ia segera memerintahkan mereka menyerang bangsawan raksasa secara beruntun. Saat bangsawan itu sibuk melawan hewan-hewan tanaman, Somers memanfaatkan momen untuk menyerang langsung, melukai bangsawan itu cukup parah. Meski terluka, bangsawan tersebut masih bertahan dan belum kalah. Namun, sejak saat itu Somers tampak mulai mendominasi pertarungan. Terlihat bahwa kekuatan Somers meningkat setelah disembuhkan Im sama sebelumnya, membuatnya sulit dikalahkan bahkan oleh bangsawan Elbaf. Meski begitu, masih ada kemungkinan bangsawan ini menyimpan teknik rahasia yang bisa membalikan keadaan. Selain itu, di dunia surga tentu masih ada bangsawan Elbaf lain yang lebih kuat dan belum turun ke medan pertempuran, memberikan harapan untuk mengatasi Somers. Berpindah ke tempat lain, diperlihatkan api di perpustakaan burung hantu telah menyala dengan semakin besar. Robin yang saat ini sedang bertarung melawan para monster mimpi buruk menjadi sangat panik. Dia lalu melihat ke arah Jinbe dan Franky yang tengah fokus menghadapi Killingham. Robin bilang untuk sementara waktu dia akan membantu Franky melawan kesatria suci itu agar Jinbe bisa memadamkan api yang ada di perpustakaan. Robin pun menciptakan tangan besar untuk menangkap dan melempar Killingham sehingga Jinbe mendapat kesempatan untuk berlari menuju ke perpustakaan burung hantu. Meski Robin sudah melempar Killingham dengan cukup jauh, tapi kesatria suci itu bisa kembali lagi ke arena pertarungan dengan mudah. Lalu dia melancarkan suatu serangan kuat memakai senjata trisulanya. Hal tersebut pun membuat Robin dan Franky langsung terhempas. Franky bertanya, apa Robin baik-baik saja? Sang arkeolog itu menjawab dia tidak apa-apa. Dengan begitu, keduanya pun segera bangkit kembali untuk bertarung dengan lebih hati-hati. Sementara itu, tak jauh dari sana, Usopp, Nami, Brook, dan Bunny sedang bertarung melawan banyak monster mimpi buruk. Seperti yang pernah kita bahas bersama sebelumnya, Killingham membuat Usopp tertidur lalu membangkitkan banyak monster mimpi buruk dari ketakutan Usopp. Setelah Usopp kemudian dibangunkan oleh Brook, para monster itu masih tetap ada. Jadi sekarang yang dihadapi oleh
oleh mereka tak lain adalah monster-monster ketakutan Usopp. Nami pun marah-marah karena ada terlalu banyak hal yang Usopp takutkan sehingga para monster merepotkan itu berjumlah sangat banyak. Namun tiba-tiba Usopp malah menjadi bersemangat. Dia bilang dia ingin menjadi prajurit pemberani di negeri para raksasa ini. Berhubung para monster itu berasal dari ketakutannya, maka jika dia berhasil mengalahkan mereka, sama saja dia telah mengalahkan ketakutannya sendiri. Dengan begitu, dia pun akan menjadi prajurit pemberani seperti yang selama ini dia impikan. Dengan kata lain, Usopp menganggap bahwa pertarungan melawan para monster mimpi buruk itu sebagai ujian untuk menjadi prajurit pemberani. Brook pun tertawa dan berkata bahwa itu memang benar sekali sehingga dia memotivasi Usopp agar bertarung dengan baik. Nah, sepertinya alurnya memang sengaja dibuat seperti ini. Usopp bercita-cita ingin menjadi prajurit yang pemberani, dan Pulau Elbaf inilah arc yang paling tepat, sebab pulau ini memang adalah pulau yang telah dinanti-nantikan oleh Usopp sejak lama. Salah satu langkah untuk menjadi prajurit pemberani adalah dengan melawan semua rasa takutnya. Jadi berhubung tadi Killingham telah mengeluarkan semua ketakutan dan mimpi buruk Usopp menjadi nyata, maka Usopp pun bisa secara langsung menghadapi semua ketakutannya itu, tidak hanya di dalam pikirannya saja. Jadi setelah nanti Usopp berhasil melawan dan mengatasi semua monster ketakutan dan mimpi buruknya itu, dia akan menjadi sosok yang lebih berani dari sebelumnya. Nah, itu adalah langkah awal untuk cita-cita Usopp menjadi prajurit yang pemberani. Arc Elbaf ini akan membuat Usopp menjadi lebih kuat lagi. Shinji kemudian memperlihatkan Loki dengan tangan besarnya memegang sebuah denden mushi yang tiba-tiba berdering dengan nada mendesak. Wajahnya mengerut saat mendengar suara di ujung panggilan. Loki, ini Mosha. Suara lembut namun tegas terdengar dari denden mushi. Kau harus menjaga kemurnian hati dan tekadmu. Dunia matahari adalah ujian besar bagimu. Jangan sampai kau goyah. Luffy yang kebetulan mendengar memiringkan kepala dengan ekspresi bingung. Oi Loki, siapa itu Mosha? Temanmu? Tanyanya sambil mengunyah sepotong daging yang entah dari mana asalnya. Loki menghela napas, menggosok rambut pirangnya yang kusut. Aku juga nggak yakin Luffy. Dia selalu muncul tiba-tiba lewat denden mushi, ngomong hal-hal aneh tapi nggak pernah jelasin apa-apa. Loki menatap denden mushi itu dengan kesal. Oi Mosha, apa maksudmu? Kenapa tadi waktu aku masih di dunia bawah kau nggak bilang apa-apa? Di ujung sana suara Mosha tetap tenang, namun ada nada misterius yang membuat bulu kuduk Loki berdiri. Tugasku di dunia bawah telah selesai Loki. Sekarang tugasmu di dunia matahari akan menentukan segalanya. Jangan tanya lebih banyak, fokuslah pada jalanmu. Klik. Panggilan terputus meninggalkan Loki dengan wajah kebingungan. Apa-apaan dengannya? Gerutu Loki melemparkan denden mushi ke saku mantelnya yang besar. Setiap kali dia muncul, cuma bikin aku tambah bingung. Kemudian Shinji beralih ke tempat duo monster berada, di mana Sanji menegaskan bahwa Jarul tidak boleh membuang nyawa di sana, sebab ada banyak hal yang harus dia lakukan demi para penduduk Elbaf. Zoro pun menambahkan, serahkan saja urusan Dory dan Brogy kepada mereka berdua. Zoro lalu memakai bandananya dan menggunakan mode 3 pedang, sedangkan Sanji langsung memasuki mode Ifrit Jambe. Mulai dari sini, Zoro dan Sanji akan mempraktikkan perkataan dari Skopper Gaban tadi, bahwa cara untuk menetralkan kemampuan regenerasi musuh adalah dengan menggunakan Busoshoku Haki yang terfokus. Busoshoku Haki yang terfokus ini akan menguras energi lebih banyak dari biasanya, sehingga jangan asal menyerang agar serangan mereka tidak meleset. Zoro pun mulai memfokuskan Busoshoku Haki itu pada satu tebasan yang sangat kuat. Begitu pula dengan Sanji yang memfokuskan Busoshoku Hakinya pada satu tendangan yang sangat kuat. Mereka pun melancarkan serangan itu kepada Dory dan Brogy dalam mode iblis. Dan ternyata benar saja, luka yang kedua raksasa itu terima tidak bisa diregenerasi. Zoro pun berkata, ternyata perkataan pria tua tadi itu benar. Sanji menanggapi dengan bilang, kalau begitu sekarang mereka akan lebih mudah menghadapi para raksasa iblis itu. Namun Zoro mengingatkan, cukup tumbangkan saja para raksasa iblis tersebut, karena bagaimanapun juga Dory, Brogy, dan para kru bajak laut warrior adalah teman mereka. Para raksasa itu jangan sampai mati, karena setelah efek sihir dari musuh itu menghilang, mereka akan bisa menjadi normal kembali. Sanji menanggapi dengan bilang dia juga tahu akan hal itu. Dari awal dia memang tidak mengincar titik vital. Tujuannya adalah melumpuhkan saja para raksasa itu. Akhirnya di sini Zoro dan Sanji sudah menguasai teknik baru, yaitu Busoshoku Haki yang terfokus untuk menetralkan kemampuan regenerasi para musuh. Dengan menguasai kemampuan itu, tak akan sulit bagi mereka berdua untuk mengalahkan para kesatria suci nanti. Setelah itu diperlihatkan di tempat lain ada Chopper yang mendatangi lokasi Usopp dan kawan-kawan untuk membantu mereka di sana. Nah, dia segera memasuki mode Monster Point agar bisa bertarung dengan lebih efektif menghadapi para musuh yang ada. Di tempat berbeda, Gaban mendatangi anak-anak raksasa yang masih berjalan sambil tidur. Rayleigh juga berada di sana mengikuti anak-anak itu. Tapi Replay bingung bagaimana cara
untuk menghentikan anak-anak tersebut. Gaban langsung memakai Haos Shoku Haki-nya untuk membuat anak-anak itu pingsan sehingga pergerakan mereka terhenti sebelum berjalan dengan semakin jauh. Replay sangat senang ketika melihat Gaban masih hidup sebab tadi dia sangat khawatir saat suaminya itu jatuh ke dunia bawah. Para raksasa yang bersama Replay juga senang melihat Gaban muncul kembali. Mereka pun menceritakan kepadanya bahwa musuh telah melakukan hal yang sangat aneh, di mana dia mengubah sebagian bajak laut warrior menjadi sosok iblis. Gaban mengerti dengan perkataan dari mereka itu. Kemudian dia melihat dari kejauhan ada Im Sama yang saat ini sedang mengendalikan tubuh Gunko. Dari haki yang Gaban rasakan, dia bicara sendiri dengan berkata bahwa dugaannya memang benar. Musuh di dunia matahari ini bukan hanya para kesatria suci saja, melainkan sang pemimpin tertinggi pemerintah dunia juga sudah datang, tapi tidak menggunakan tubuh asli, melainkan merasuki tubuh salah satu kesatria suci di sana. Gaban bisa tahu soal eksistensi dari Im Sama karena dalam petualangannya dulu bersama bajak laut Roger, mereka telah mengetahui semua rahasia dan kebenaran dunia, termasuk rahasia soal Im Sama. Tak lama berselang di tempat Im Sama, Luffy dan Loki juga muncul. Keduanya melancarkan serangan secara bersamaan. Loki mengayunkan palu Raknir sambil tersenyum. Lalu Luffy dalam mode Gear 5 melancarkan tinju yang sangat besar. Pada scenes ini, serangan tinju besar Luffy terlihat tidak berwarna hitam, namun memancarkan gelombang haki yang kuat. Im Sama yang melihat itu pun langsung bereaksi, seakan bisa melihat dampak besar dari kedua serangan fatal tersebut. Jadi, walaupun orang-orang dari dunia bawah itu naik bersamaan, tapi setibanya mereka di dunia matahari, mereka langsung berpencar untuk membagi tugas. Hal itu memang lebih efisien untuk membantu kubu Elbaf yang sedang kerepotan di sana. Nah, keadaan pun akan menjadi semakin menarik setelah ini, karena tokoh utama dan inti telah bergerak menuju medan pertempuran. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada bab 1152. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.